Bahkan kasih sayang Nabi Muhammad juga diberikan, ditunjukkan kepada hewan. Hewan. Itu Rasulullah pernah lagi jalan Bapak, di tengah jalan melihat ada satu sahabat berada di luar kebunnya, ngintip ke dalam kebun. Sampai Rasulullah bingung, ini pemilik kebun kenapa nunggu di luar kebun? Biasanya pemilik kebun ada di dalam kebun. Disamperin sama Nabi. Kata Rasulullah, "Assalamualaikum." Belum, "Waalaikumsalam ya Rasulullah." Kata Nabi, "Apa yang terjadi?" Bang, "Ya Rasulullah, di dalam sana ontak saya lagi ngamuk." Ini ontak saya lagi ngamuk ya Rasulullah. Nah ini kata ulama Pak, kata orang-orang Arab, hewan yang paling pendendam itu ontak. Jadi orang-orang Arab kalau ingin memberikan contoh, ketika orang punya sifat dendam yang luar biasa, dia bilang ini orang kayak ontak udah. Sebagaimana kalau sifat bodoh itu dimiripkan dengan seekor keldai. Orang kalau bodoh betul, ini kayak keldai. Kalau orang sering dendam, luar biasa pendendam, maka ini orang kayak ontak, saudara sekalian. Jadi ini memang betul hadirin, itu ontak kalau udah kesel sama satu orang, itu nggak bakal berhenti, bakal terus mengejar itu orang sampai dapat dendam. Bahkan kalau dia berpisah beberapa tahun, kembali itu orang ketemu dengan ini ontak, dikejar lagi, saudara sekalian. Pendendam, ya. Maka ini pemilik kebun bingung, waduh ini ontak ngamuknya sama saya, kalau saya masuk urusan bisa mati ini. Jadi ya Rasulullah, ontak saya lagi ngamuk. Kata Nabi, ya sudah buka biar saya masuk. Kata sahabat, jangan ya Rasulullah, ontak lagi ngamuk nih. Kata Nabi, buka biar saya masuk. Dibuka, saudara sekalian, Nabi masuk, pemilik kebun tetap nunggu di luar, nggak berani masuk. Nabi jalan mendekati itu onta. Ini onta Pak, ketika yang sedang mengamuk melihat Rasulullah, langsung berlari mengejar Nabi Muhammad. Mengejar Nabi Muhammad sampai di depan Rasulullah, berhenti nih onta, kemudian mencium kakinya Nabi. Setelah itu dia meletakkan mulutnya ke telinga Nabi, kemudian Nabi seakan-akan berbisik, bercakap-cakap dengan onta ini. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah. Kata Nabi, pemilik kebun, masuk sini ke dalam. Bilang, ya Rasulullah, masuk saya, masuk ke dalam. Begitu dia masuk Pak, dengan penuh ketakutan, ini onta matanya ngeliat pemilik kebun terus ya, diperhatiin. Ini orang makin ketakutan, berdiri di belakang Nabi, ngumpet di belakang Rasulullah. Bilang, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, ini onta milikmu. Kata Rasulullah, dia mengeluh. Mengeluh kenapa ya Nabi? Dia bilang, iya, ente pekerjakan kepada dia pekerjaan yang berat, cuman ngasih makannya sedikit. Jadi ngamuk dia. Udah gitu dia sabar-sabar, dapat kabar dia punya niat pengen nyembelih dia lagi. Oh gitu ya Rasulullah, ya sudah deh, kalau memang itu kesalahan saya, baik ya Rasulullah, mulai hari ini onta ini nggak perlu lagi kerja, tetap saya kasih makan dan nggak bakal sembelih sampai dia mati sendiri ya Rasulullah. Langsung nih onta Pak, kayak bos udah oncang-oncang kaki doang ya, makan tidur nggak kerja lagi udah. Lihat bentuk kasih sayangnya Nabi. Kemudian juga hadirin disebutkan dalam kitab Sahihul Bukhari, dan juga dikutip oleh Imam Syekh Umar Bahraq dalam kitabnya Hadaigul Anwar fi Sirah Nabi Al-Mukhtar. Di situ disebutkan ada satu kutipan hadis kejadian ketika Rasulullah sedang berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dalam perjalanannya Nabi mendengar seperti ada yang memanggil namanya, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolong saya, Nabi selamatkan saya. Nabi mendengar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga ikut mendengar, saudara sekalian. Maka dicari tahu dari mana datang asal suara ini, ternyata dari seekor kijang. Makanya di sini Bapak, Nabi Muhammad ini punya mukjizat lebih daripada yang lainnya. Kalau Nabi Allah Sulaiman Bu bisa berbicara bahasa binatang, jadi Nabi Sulaiman bisa berbicara bahasa hewan. Hewan ngomong Nabi Sulaiman paham. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad, hewan berbicara bahasa manusia. Makanya dalam apa namanya disebutkan di dalam riwayat, ketika Nabi ingin dilahirkan dinyatakan wa ma min dabatin
illa natagat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Itu semua hewan ternak milik orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, ketika akan lahirnya Nabi Muhammad semuanya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Mu'linatan bi kamalil bisyarah. Mereka berbicara mengucapkan selamat akan kelahiran Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang bisa mendengar ucapan hewan berbicara dengan bahasa manusia. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Rasulullah mendekat, dapati seekor kijang yang sedang masuk perangkap milik pemburu. Maka Nabi mendekat kepada ini kijang, kepada ini rusa. Kata Rasulullah, malaki, kenapa kau meminta pertolongan dari saya? Bang, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini masih punya 2 anak, yang masih kecil-kecil, yang masih menyusu ya Rasulullah. Saat ini nih, saat mereka menyusu, saya khawatir tentang keselamatan mereka. Nabi, tolong lepaskan saya, biar saya bisa menyusui kedua anak saya. Kemudian saya bakal titipkan kepada kawanan saya, dan saya bakal balik lagi kemari ya Rasulullah. Kata Nabi, maukah engkau berjanji? Bang, siap berjanji ya Rasulullah. Maka dilepas, Pak. Ini kijang lari ke belakang gunung. Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap berada di tempat yang mana pemburu menaruh perangkapnya. Nggak lama datang pemburu, melihat kijangnya hilang, tapi ada Nabi Muhammad, kaget. Ya Rasulullah, kenapa kau ada di sini? Dan mana kijangnya saya ya Rasulullah? Maka Nabi pun berkata, ya fulan, sesungguhnya saya berada di sini sebagai penjamin kijangmu bakal balik lagi kemari. Dan saya nggak bakal beralih dari tempat ini sampai kijang ente balik. Kenapa? Sebab ini kijang yang ente tangkap, dia itu adalah induk dari 2 anak kijang yang masih kecil-kecil, yang masih menyusu. Dia minta izin untuk menyusui anaknya dan bakal menitipkan kepada kawanannya dan bakal kembali lagi kemari. Maka sahabat ini, Pak, pemburu ini berkata, dan kau menjaminnya Rasulullah dia bisa balik? Kata Nabi, iya, aku menjaminnya, aku percaya dengan dia. Maka ditunggu, Pak. Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan pemburu ini duduk bertiga, nungguin apa? Nungguin kijang balik. Ini biasa orang kalau hewan kalau diketangkep dilepas kabur entah kemana ya. Tapi lihat Rasulullah SAW, lihat penuh kasih sayangnya, sampai rela jadi penjamin seekor kijang. Gak lama di kejauhan benar datang kijangnya. Sang induk balik lagi, langsung berdiri di hadapan Rasulullah. Nabi pegang, kata Rasulullah, lihat ini kijang telah melaksanakan amanahnya. Dia telah menjalankan tugasnya sebagai induk dan dia titipkan kepada kawanannya. Sekarang aku serahkan padamu, hei pemburu. Dia bilang, ya Rasulullah, siapa yang sanggup menyembelih seekor kijang yang dijamin keselamatannya oleh Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, ini kijang ana lepas. Kenapa? Sebab engkau udah jamin, ini berarti nggak main-main nih kijang. Aku lepas ya Rasulullah. Maka waktu dilepas ini pemburu diizinkan pergi, ini kijang, saudara sekalian, itu diriwayatkan di dalam hadis, itu kijang melompat, berlari sama melompat ke kanan ke kiri sambil mengatakan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah.